kiaiku dan guruku Muhammad, bagaimana dengan kiai dan guru Anda? Ini tujuannya, saya ingin menyentuh para kaum muslimin di negara kita, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, bahwasanya sadarlah, guru kita, kiai kita hanya satu orang. Allah Tuhan kita satu, guru kita juga cuma satu. Saya dan teman-teman dai yang lain, siapapun dia, dari ormas manapun dia, dari yayasan manapun dia, hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang buat hukum baru. Apapun yang kiai kita Muhammad SAW ajarkan, yang benar-benar, yang salah-salah, selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau Anda mau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan Anda sedang berkata, wahai Muhammad SAW, Anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Seakan-akan bilang begitu kan. Nabi gak pernah buat maulid, gak apa-apa, itu kan baik. Loh, nabimu gak pernah buat, gitu loh. Kiai kita nggak pernah buat, kok kamu buat? Oh, ini cuman baik? Nggak bisa. Kalau Anda muslim yang benar, harus baik di mata kita apa yang Nabi kita dan kiai kita bilang baik. Apakah Nabi SAW bisa meninggal dunia atau akan meninggal dunia sementara beliau tidak kerjakan maulid? Enggak. Kalau memang itu baik, pasti dikerjakan. Pasti, nggak mungkin. Nabi SAW ajarin kita cara makan dengan tangan kanan, kita diajarin cara bersuci dari kotoran kita, gitu kan? Apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang besar. Jadi orang yang mengerjakan apa yang kiai kita Muhammad SAW tidak kerjakan, kecuali kalau kiai dia orang lain. Seperti di Indonesia banyak kiai-kiai gitu kan. Mereka buat hukum sendiri, kiai ini ada hukum sendiri, ini kiai itu beda. Silakan ikuti kiai-kiai Anda, tapi kalau saya tidak. Kiai saya adalah Muhammad SAW. Ada argumentasi Ustadz Khalid Basalamah yang banyak mempengaruhi banyak pikiran orang-orang awam. Beliau ngomong gini, bahwa setiap ibadah itu harus ada tuntunannya dari Nabi. Kalau nggak ada tuntunan dari Nabi, kalau Nabi tidak contohkan, berarti kamu seakan lebih pintar dari Nabi. Kalau kamu membuat hal-hal yang baru, seakan-akan ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi. Jadi siapapun orang yang melakukan ibadah baru, maka dia seakan-akan lebih pintar dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas atau melanjutkan pembahasan kita yang lalu mengenai Ustadz Khalid Basalamah. Maka dari itu, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan saya ingatkan agar yang menonton video ini tonton sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Razak, menurut Anda, apakah Ustadz Khalid Basalamah itu benar mengikuti pemahaman salaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas Ustadz Khalid Basalamah kan, yang banyak pengikutnya tuh, banyak followernya itu, banyak orang yang terpengaruh oleh Ustadz Khalid Basalamah itu. Jadi begini, ada argumentasi Ustadz Khalid Basalamah yang banyak mempengaruhi banyak pikiran orang-orang awam. Beliau ngomong gini, bahwa setiap ibadah itu harus ada tuntunannya dari Nabi. Ya, kelihatannya benar ya. Kelihatannya benar. Kalau nggak ada tuntunan dari Nabi, kalau Nabi tidak contohkan, berarti kamu seakan lebih pintar dari Nabi. Kalau kamu membuat hal-hal yang baru, seakan-akan ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi. Kan argumentasinya itu. Ngeri. Bagus ya argumentasinya. Bagus menyusun kata-katanya itu. Jadi siapapun orang yang melakukan ibadah baru, maka dia seakan-akan lebih pintar dari Nabi. Kan? Jadi misalnya Mas Komar tahlilan, berarti Mas Komar seakan-akan lebih pintar dari Nabi. Kan? Ngeri kan? Ngeri. Jadi terus beliau melanjutkan begini, bahwa ibadah itu harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ngeri lah ibadahnya itu, argumentasinya itu. Jadi kalau misalnya percuma kita ibadah kalau Allahnya tidak menginginkan, katanya.
Ibarat sebuah perusahaan, kalau bosnya tidak menginginkan misalnya, wah kita kreatif nih, bikin yang baru ini itu, dibikin hiasan ini, hiasan itu. Kalau bosnya tidak menginginkan akan ditolak katanya. Jadi kita harus sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya ibadah itu. Jangan semau sendiri, jangan membuat yang baru. Itu argumentasinya itu. Sekarang saya ingin bantah argumentasi itu. Untuk membantah argumentasi itu cukup hanya dengan satu pertanyaan padahal. Kalau pengikutnya cerdas itu. Pertanyaannya adalah, pemikiran seperti itu, pemikiran Ustadz Khalid Basalamah sendiri atau pemikiran salaf? Coba. Jawabannya apa? Kalau jawabannya apa? Pemikiran salaf itu, salaf yang mana? Nggak ada pemikiran salaf seperti itu, kaidah seperti itu. Bahwa ibadah harus ada tuntunannya semua dari Nabi, nggak ada. Nggak ada dalam usul fikih begitu tuh. Berarti menurut Anda itu menurut pemikiran Ustadz Khalid sendiri? Pemikiran mereka sendiri. Dia bikin pemikiran baru. Makanya pemikiran baru itu bahaya. Bisa menimbulkan ajaran baru akhirnya. Karena seluruh kesalahan kan titiknya berpusat kepada pikiran. Begitu kaidah berpikirnya salah, maka ajarannya juga salah. Dalil itu, setelah kita ikut dalil, memahami dalil, akhirnya dalil itu ngikut kita akhirnya. Itu ujungnya itu. Ngikut pemikiran kita. Kalau kaidahnya salah, maka salah lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, terus kenapa Ustadz Khalid Basalamah ini banyak pengikutnya? Nah, kan begini loh, orang Indonesia ini banyak yang awam. Apapun aliran itu pasti banyak pengikutnya, anehnya itu. Berarti apapun itu pasti laku lah, jualan apa aja ya? Jualan apa aja laku, walaupun paling aneh sekalipun. Seperti Panji Gumilang kan banyak pengikutnya. Kanjeng Dimas banyak pengikutnya kan, Mama Kufro juga banyak pengikutnya. Gus Samsudin banyak pengikutnya. Jadi yang penting ngomongnya itu enak. Ngomongnya enak, pinter ngomong, kan kesalahan kan bisa dirasionalkan. Iya, bahkan di Indonesia nih ada orang yang mengaku sebagai nabi pun pengikutnya ada. Makanya nih ada pesan dari seorang ulama sufi. Kalau kamu pegang pesan ini, maka kamu tidak akan tertipu dalam hal apapun. Apa tuh? Baik dalam hal agama, bisnis, ekonomi, politik, nggak mungkin tertipu. Apa pesan? Namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau pernah bilang gini, bahwa berpikirlah jauh melampaui sesuatu yang bersifat lahiriah. Jadi arti dari maksud itu begini, kita jangan terpukau oleh bungkusan sesuatu yang bersifat lahiriah, oleh casing. Oh, casingnya bagus nih, ikut sunnah Nabi, ikut Quran, ikut dalil, bagus kan? Kata Jalaluddin Ar-Rumi, lampauilah sesuatu yang bersifat lahiriah. Artinya apa? Artinya kita jangan lihat hanya bungkusannya saja. Kita harus lihat isinya. Harus telusuri isinya ya. Lihat isinya. Bahkan kita harus bisa lihat isi di dalam isi. Saking dalamnya itu, ucapan itu. Diperiksa dulu, benar tidak ini pengikut salaf? Benar tidak pengikut Nabi? Kalau iya benar, rujukannya siapa ulama salaf yang dirujuk itu? Sampai sekarang belum ketemu. Bahkan mereka itu bikin ilmu fikih sendiri loh, bayangkan. Bikin ilmu fikih sendiri, bikin tata cara sholat sendiri, beda dengan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beda semua. Syarat rukunnya bikin sendiri, akhirnya ujung-ujungnya bikin mazhab sendiri akhirnya. Ketentuan syarat rukun sholat bikin sendiri begini, lewat pemikiran mereka sendiri, bayangkan loh. Ngeri. Agama dipahami oleh orang yang bukan ahlinya akhirnya kan. Akhirnya jargonnya ngaku ikut salaf, faktanya bukan ikut salaf, ikut ulama kholaf akhirnya itu. Itulah kasihan dong. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda Ustadz Khalid Basalamah ini mengaku gurunya Nabi, apakah pemikiran seperti itu benar menurut Anda? Nah, itulah memang ucapan Ustadz Khalid Basalamah itu enak didengar, tapi kacau saat diuji. Ucapannya enak, manis, indah di dengar telinga itu. Oh iya benar gurunya Nabi. Oh iya benar ibadah baru. Ibaratnya kalau bikin ibadah baru seakan lebih benar dari Nabi kan. Enak. Nah sekarang argumen itu mau saya bantah lagi loh. Yang namanya guru itu harus ketemu langsung loh. Disebut guru itu. Kita sekolah SD ya ketemu sama dengan guru kan, atau ngaji misalnya Iqra atau Al-Quran, ketemu langsung dengan guru, itu yang disebut guru. Pembimbing, ketemu langsung. Sedangkan Ustadz Khalid orang hidup zaman sekarang, ngakunya guru saya Nabi, kiai saya Nabi Muhammad. Bayangkan kapan ketemunya,
Yang punya hak untuk mengaku bahwa guru saya nabi itu adalah sahabat loh. Sahabat, masuk akal. Mungkin Kalau menurut nabi. Ustadz Khalid ini itu hanya kiasan. Kiasan bagaimana? Kiasan bahwa gurunya Nabi Muhammad secara langsung apa itu, mungkin itu kata-kata kiasan. Beliau katakan seperti itu. Itu bukan kiasan, itu cacat secara nalar berpikir. Kerangka berpikirnya itu cacat lah ibaratnya kan. Coba dia ngaji sama siapa? Belajar hadis sama siapa? Pertanyaannya. Sekelas Imam Syafi'i saja kalau ditanya gurunya siapa? Imam Syafi'i nggak ngomong guru saya Nabi Muhammad, enggak. Guru saya Imam Malik. Orang-orang dulu tuh begitu. Imam Ahmad ditanya gurunya siapa? Guru saya Imam Syafi'i. Nggak ada langsung guru saya Nabi. Ketemunya di mana gurunya Nabi itu? Jadi kacau sekali kan gurunya. Bahkan pengikutnya itu, kalau kamu pernah diskusi dengan mereka, coba tanya guru kamu siapa? Banyak yang ikut-ikutan. Guru saya Rasulullah, Mas. Kaget saya. Kamu ketemu di mana dengan Rasulullah? Ngakunya guru Rasulullah. Belajar ngaji di mana? Ngaji sama siapa? Kacau secara logika itu ngakunya gurunya Nabi. Jadi menurut Anda Ustadz Khalid ini banyak menimbulkan pemikiran baru. Pemikiran baru itu bahaya loh, termasuk berdusta atas nama Nabi loh, ngaku gurunya Nabi itu. Bahaya, dosanya besar tuh ngaku gurunya Nabi, kiai saya Nabi Muhammad. Bukan begitu berpikirnya itu. Guru jujur aja kalau gurunya misalnya Kiai Fulan, gurunya Kiai Fulan. Kenapa harus mencatut nama Nabi, guru saya Nabi? Itu ngeri sekali itu logika berpikirnya itu. Pengakuan seperti itu sangat membahayakan. Membahayakan. Kasihan orang-orang awam akhirnya ditanya guru kamu siapa? Guru saya Nabi. Jadi aneh. Para jamaahnya pun mengikuti ya. Mengikuti. Perkataan apa yang mereka dengar. Memang harus dikritik yang begitu salah. Gitu tuh. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya. Oke guys, kita akan akhiri saja video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.